Udah on ya? Ntar ngopi dulu ya. Hey guys, gimana kabarnya yang udah bisa ke mall lagi setelah sekian lama di rumah? Mungkin udah bisa beli kopi lagi sendiri ya, nggak perlu ngandelin ojek online lagi. Kali ini kita akan bahas salah satu proposal kita yang berlokasi di Depok, tepatnya di Grand Depok City. Nama bekannya Lot A. Kenapa disebut Lot A? Pertama karena lokasi mall ini, mall kecil tepatnya, ada di pintu gerbang kawasan Grand Depok City. Jadi, kalau rekan-rekan akan masuk ke dalam kawasan, mall kecil ini adalah satu yang akan pertama terlihat karena posisinya persis di pintu gerbang. Jadi karena itulah disebut Lot A, huruf A pertama gitu kira-kira. Walaupun namanya Lot A, lahan untuk mall kecil ini bisa dikatakan cukup unik karena dilewati oleh jalur kabel listrik tegangan tinggi atau SUTET. Jadi seperti yang rekan-rekan sudah tahu, mungkin sudah banyak beredar juga riset mengenai jalur listrik kabel tegangan tinggi ini. Ada beberapa bisa dikatakan dampak untuk manusia terkait elektromagnetik yang dipancarkan. Jadi secara ketentuan bangunan pun memang sudah ada yang mengatur mengenai jalur SUTET ini. Seperti ada sempadan dari jalur tersebut, jadi diberlakukan seperti sungai. Dari jalur kabel tersebut ada jarak tertentu yang wajib dikosongkan, tidak boleh didirikan bangunan apapun untuk meminimalisir exposure dampak terhadap manusia. Nah, ini menjadi salah satu yang kami pertimbangkan dan kami aplikasikan ke dalam desain. Seperti apa desainnya? Kita lihat sama-sama. Oke, jadi secara komposisi massa, Lot A ini dirancang dengan konsep tidak seperti mall pada umumnya yang bangunannya besar, kemudian kebanyakan tenan-tenan itu ada di dalam ruangan indoor. Untuk di Lot A ini kami merancang dengan konsep yang paling mendekati itu seperti pavilion-pavilion. Kalau yang sudah ada dalam skala yang lebih besar adalah Ciamplas Walk, kira-kira seperti itu. Jadi mall itu terdiri dari beberapa bangunan yang terpisah, berskala lebih kecil, dengan luasan tenan masing-masing berkisar antara 100 sampai sekitar 300 meter persegi, dengan satu anchor tenan yang luasannya lebih besar. Hal ini untuk menyikapi keterbatasan secara intensitas. Salah satunya adalah karena lahan ini dilintasi oleh jalur SUTET. Selain ketentuan intensitas bangunan yang lain seperti sempadan jalan, sempadan samping, sempadan sungai yang kebetulan juga ada di lahan ini, karena salah satu sisi lahan memang berbatasan langsung dengan sungai. Jadi massa itu dirancang dengan terpisah dengan single mass yang ditata di area yang diperbolehkan untuk dibangun. Oke.
kita masuk ke tata letak bangunan. Secara akses, penataan bangunan ini dibuat, entry point-nya dibuat melalui sisi jalan utama berupa lay-bay. Jadi begitu kita memasuki kawasan Grand Depok City ini, terdapat di sebelah kiri berupa komersial ini ada kita sediakan, kita rancangkan ada jalur sirkulasi kendaraan yang agak masuk sedikit untuk area drop off dari pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Dari area drop off ini kendaraan pribadi bisa diarahkan untuk kembali keluar ke jalan umum ataupun masuk ke area parkir di lantai semi basement. Kemudian pengunjung yang sudah di drop di area drop off ini akan diarahkan melalui tangga-tangga ke area plaza, di mana plaza ini merupakan salah satu area yang cukup besar di area komersial ini, karena mengingat konsep mall kecil ini didominasi oleh ruang terbuka dengan masa-masa komersial yang tersebar di platform berupa plaza. Kemudian kalau tersebar ini mungkin akan jadi pertanyaan, bagaimana sirkulasi penghubung antara satu masa dengan masa yang lain? Di sini kami merancang dengan adanya pergola di perimeter bangunan, perimeter masing-masing masa bangunan yang saling terhubung, sehingga di saat cuaca panas atau jika tiba-tiba hujan, pengunjung itu tidak langsung kocar-kacir, karena dengan sendirinya akan langsung merapat ke arah bangunan di bawah pergola serta jalur sirkulasi yang disediakan, sehingga akses dari dan menuju satu bangunan ke bangunan lain atau satu fasilitas ke fasilitas lain tetap bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Kemudian dari area plaza ini, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, lahan ini dilintasi jalur listrik tegangan tinggi (SUTET). Jadi bagaimana pengolahan di area ini? Kalau kita rancang berupa bangunan, itu jelas tidak diperbolehkan. Jadi di area ini, tepatnya di level ini, di plaza, area yang dilintasi jalur SUTET, kami rancang berupa ruang terbuka hijau, taman, sehingga walaupun manusia juga masih bisa berseliweran di area ini, dengan adanya ruang terbuka hijau ataupun vegetasi, sirkulasi tentunya akan lebih terbatas ketimbang kalau kita rancangkan berupa jalur sirkulasi ataupun perkerasan. Jadi sekaligus menambah area hijau di lahan. Kemudian dari area plaza di platform ini dirancang juga area plaza lain di salah satu sisi tapak yang berbatasan langsung dengan sungai. Ya, kebetulan di lahan ini, di salah satu sisinya tepat berbatasan dengan sungai, di mana mungkin rekan-rekan sudah tahu kalau ada sungai, otomatis akan ada sempadan sungai, akan ada area yang tidak diperbolehkan untuk dibangun. Jadi untuk apa area yang tidak diperbolehkan ini? Jadi kami merancang di sini berupa plaza lain, plaza tambahan yang kita beri istilah river walk. Di area plaza ini, mungkin kalau rekan-rekan sudah pernah melihat beberapa preseden river walk dalam skala lebih besar, misalnya di The Bund, Shanghai, atau misalnya di Hong Kong juga
sudah ada beberapa riverwalk yang tertata rapi. Ini bisa dikatakan salah satu yang dirancang dalam skala lebih kecil, dimana konsepnya orang bisa berinteraksi, bisa beraktivitas di luar ruangan, yang dimana di situ bisa duduk-duduk, bisa nongkrong di situ. Tapi di sini kita juga tidak mengesampingkan kepentingan dari pemilik ataupun developer yang tentunya membuat area komersial, sesuai namanya komersial, sebisa mungkin ingin area ini memiliki nilai komersial. Jadi di sini juga kami rancangkan ada tenan-tenan kecil berupa booth, sehingga pengunjung juga yang nongkrong di situ bisa jadi sambil berbelanja, sambil beli cemilan mungkin melalui booth-booth yang ada di situ. Jadi ini bisa dikatakan win-win solution untuk warga atau untuk pengunjung. Disediakan ruang terbuka untuk pengelola atau pemilik, juga ini bisa mendatangkan keuntungan buat mereka. Area Riverwalk ini terhubung melalui tangga yang mengarah ke area plaza di platform. Jadi untuk area-area publik itu saling terhubung satu sama lain. Berikutnya kita masuk ke lantai dengan fasilitas penunjang, yaitu di bawah level plaza tadi. Jadi untuk lantai ini didominasi oleh fasilitas parkir baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi dari lay-by ataupun drop-off area, kendaraan akan diarahkan untuk masuk ke semi basement untuk parkir di semi basement, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk kendaraan yang sudah parkir, seperti sudah disinggung sebelumnya, di lantai semi basement ini terdapat ruang terbuka berupa taman yang menjadi entry point utama di level ini, terutama untuk pengunjung yang telah memarkir kendaraannya. Semua akan diarahkan ke taman tengah ini untuk kemudian naik ke plaza melalui grand stairs yang ada di taman tengah ini. Kemudian di taman tengah ini juga mengingat fungsinya sebagai area hijau, kami merencanakan untuk ditambahkan beberapa tanaman yang bisa menjulang tinggi sehingga bisa menjadi elemen peneduh selain pergola yang menghubungkan satu masa dengan yang lain. Jadi area hijau ini juga tidak hanya menjadi focal point di lantai semi basement, tapi juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang bersirkulasi di level plaza di atasnya, sehingga bisa lebih menambah keteduhan di dalam site. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai artikulasi fasad. Secara fasad dari bangunan ini, keseluruhan bangunan di sini, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, kita mengolah fasad dengan garis-garis horizontal. Kenapa sih konsepnya dibalik olahan seperti ini? Jadi kita mengambil pendekatan hubungan sosial antara manusia yang diibaratkan dengan garis horizontal. Mengingat area komersial ini dirancang sebagai tempat berkumpul, tempat berinteraksi, untuk bersosialisasi. Jadi fasad di sini diolah dengan garis-garis horizontal. Alasan lainnya adalah kita terinspirasi dari sesuatu yang digambarkan biasanya. Apa sih yang membuat
suasana kota itu hidup. Salah satunya kalau rekan-rekan bisa lihat dari beberapa karya fotografi, yang sesuatu yang menggambarkan kota itu biasanya berupa light rails. Jadi kalau secara teknik fotografi kita istilahnya slow speed fotografi. Jadi bagaimana di sini kita menangkap sesuatu benda dengan cahaya yang bergerak, di mana yang terekam di foto itu berupa garis cahaya dari benda yang memancarkan cahaya tersebut, bukan bendanya tapi jejak cahayanya ya. Jadi istilah light rails itu terinspirasi dari itu. Light rails dari apa yang secara horizontal digambarkan? Biasanya dari kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4. Itu yang sangat dominan dan sangat kuat untuk menggambarkan suasana kota, terutama saat malam. Nah, elemen garis-garis horizontal inilah yang juga kita terapkan ke fasad bangunan. Kemudian secara warna, keseluruhan bangunan di sini kami rancang dengan warna yang monokrom. Jadi mengarah ke grayscale. Alasannya kenapa seperti itu? Jadi mengingat tenan-tenan itu biasanya memiliki warna korporat yang berbeda satu sama lain, kami di sini merancang bangunan dengan warna yang netral, sehingga warna apapun yang dimiliki oleh tenan-tenan tersebut nantinya bisa diaplikasikan di fasad sebagai aksen, sehingga tidak saling mendominasi. Ini terutama jika fasad semulanya kita sudah pilihkan warna tertentu, kemudian misalnya dari tenan memiliki warna lain yang ternyata bertabrakan dengan warna yang sudah kita tentukan. Tentunya kita menghindari hal tersebut. Karena itu olahan seluruh warna yang ada dirancang dengan senetral mungkin, sehingga begitu warna-warna dari tenan yang ada masuk, masih terdapat benang merah yang mengikat keseluruhan tone dari bangunan dengan tetap mempertahankan identitas dari masing-masing tenan melalui aksen-aksen yang ada. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau bangunan komersial ini dikaitkan dengan konteks isu saat ini lah ya, karena adanya kebutuhan untuk social distancing ya, atau PSBB ya terkait wabah ini. Nah, itu apakah ada konteks-konteks yang bisa diangkat dari desain bangunan ini, karena desain bangunannya udah ada sebelum terjadinya wabah gitu kan. Nah, apakah yang bisa diangkat dari situ yang menguntungkan dan bisa diaplikasikan? Oke, pertanyaan menarik. Ini mungkin kaitannya dengan new normal yang sudah akan diterapkan pemerintah ya. Bagaimana kaitannya dengan rancangan mall ya? Seperti yang kita tahu, pusat perbelanjaan kan salah satu yang sangat di satu sisi menghidupkan roda ekonomi, tapi di sisi lain dalam masa pandemi ini memang berisiko untuk menularkan atau bahkan menciptakan klaster baru ya. Kalau kita kontekskan dengan new normal, justru lot A ini karena masa-masa yang ada dibuat terpecah, jadi otomatis ruang dalam yang diciptakan lebih terbatas. Bahkan bisa dikatakan ruangan yang ada itu didominasi oleh ruang-ruang luar. Seperti yang kita tahu, kalau
ruang luar di mana sirkulasi udara lebih bebas, sinar matahari juga bisa masuk dengan lebih bebas, ini akan memperkecil resiko untuk penularan. Jadi dengan adanya penataan massa yang seperti ini, seharusnya lebih sesuai dengan new normal yang akan diterapkan. Di samping juga ruang-ruang yang terbentuk ini kan terpecah-pecah, jadi memperkecil kemungkinan untuk pengunjung atau orang-orang berkumpul terpusat di satu titik. Jadi pembatasan sosial ini pun lebih memungkinkan untuk dilakukan. Jadi tetap diharapkan orang-orang tetap bisa beraktivitas seperti biasa dengan batasan tertentu, dengan resiko yang jauh diperkecil. Oke, terkait physical distancing yang terkait dengan ini ya, new normal nanti ya. Tentunya kan physical distancing tetap ada. Kalau kita lihat di beberapa pusat keramaian yang sudah beroperasi, biasanya physical distancing ini akan menjadi isu karena kebanyakan fungsi-fungsi yang ada beberapa terpusat di ruang dalam, sehingga terdapat keterbatasan ruang untuk pengguna ruang itu melakukan physical distancing. Nah, dengan proposal ini, physical distancing justru sebaliknya sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bangunan ini justru didominasi oleh plaza, ruang terbuka yang tersebar di, bisa dikatakan sebagian besar lahan yang ada ya. Jadi untuk menampung limpahan jumlah pengunjung tetap bisa tertampung dengan adanya physical distancing yang harus diterapkan. Jadi kembali lagi resiko penularan akan diperkecil dengan adanya pembatasan jarak tersebut. Okay, guys, stay safe, stay healthy, and welcome to the new normal.